what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di dalam Google Meeting hari ini untuk melaksanakan presentasi mengenai diskresi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Lutfi Ansori. Walaupun terpisah oleh jarak, namun itu bukan menjadi penghalang kita untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Sebelum masuk ke dalam presentasi hari ini, saya selaku moderator ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan kelas 1B, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya bernama Aulia Dian Nafisa dengan NIM terakhir 0037. Kemudian di sini ada teman-teman saya yang akan memaparkan materi mengenai presentasi hari ini, yaitu ada Yordanius Yusuf Alkosan Huta Barat dengan NIM terakhir 0032, Rizky Ananda dengan NIM terakhir 0112, Dia Setiani dengan NIM terakhir 0114, Arif Rahman dengan NIM 0125, Naila Indriani dengan NIM terakhir 0127, dan yang terakhir Asifa Aulia Chandra dengan NIM terakhir 0128. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menyebutkan apa saja table of contents atau hal-hal yang akan kita bahas di dalam presentasi pada hari ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, kedua konsep diskresi, batas penggunaan diskresi, diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertanggungjawaban pemerintahan atas keputusan diskresi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Lanjut saja, dimulai dari presentasi yang pertama, pemaparan materi yang pertama, yaitu bagian pendahuluan, akan dipaparkan materinya oleh rekan saya, yaitu Saudara Naila. Untuk Saudara Naila, saya persilahkan. Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia memiliki beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebutuhan pemerintah untuk berpartisipasi secara aktif dalam bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Administrasi negara diberi kemerdekaan tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan berbagai masalah pelik yang membutuhkan penanganan cepat. Sementara terhadap permasalahan itu tidak ada atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif yang kemudian diberikan kewenangan bebas berupa diskresi. Dengan diberikannya kebebasan bertindak atau diskresi kepada administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya, mewujudkan welfare state diharapkan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercipta. Pada prinsipnya, pejabat administrasi pemerintahan tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas. Diskresi pertama kali muncul di Belanda. Pada awal kemunculannya, ada beberapa orang yang khawatir bahwa keputusan tersebut akan merugikan masyarakat. Akibatnya, panitia demonstrasi di Belanda membuat laporan tentang asas-asas hukum pemerintahan yang baik atau Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur pada tahun 1950. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi warga negara, namun demikian kebebasan bertindak atas dasar kehendak badan atau pejabat administrasi pemerintahan tidak tanpa batas. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB mencegah penyalahgunaan wewenang karena kebebasan ini dibatasi. Namun keputusan diskresi tersebut tetap dipertanggungjawabkan jika terjadi penyimpangan hukum yang menyebabkan kerugian kepada masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Sekian dari saya.
Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya mengenai pendahuluan diskresi. Jadi untuk menganalisis lebih lanjut tentang diskresi, kita harus mengetahui sejarah-sejarahnya bagaimana diskresi itu muncul, teman-teman. Terima kasih untuk Saudara Naila. Kemudian selanjutnya ada konsep diskresi yang akan dipaparkan materinya oleh Saudara Arif. Silakan, Saudara Arif. Tes. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada konsep diskresi. Dalam konsep negara hukum modern, diskresi merupakan kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari pejabat administrasi negara yang berwenang menurut pendapat sendiri. Tes Jaudi atau Sudityo. Diskresi memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan yang harus terlihat sepenuhnya pada undang-undang, atau tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan daripada sesuai dengan negara. Menurut kamus hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatan sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi, diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu, di mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya, atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang suatu hal tidak jelas, dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat atau mendesak. Demi kepentingan umum, rambu-rambu dalam penggunaan diskresi adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPD. Batas penggunaan diskresi dapat dilihat dalam pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang tersebut menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan tujuan diskresi, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diskresi, dan tujuan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan adalah untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Mungkin sudah selesai pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Arif sudah memaparkan materi mengenai konsep diskresi. Jadi tadi kita sudah mengetahui bagaimana diskresi itu muncul, dan kini sudah dipaparkan juga materinya oleh Saudara Arif mengenai apa itu diskresi. Baik, selanjutnya kita langsung ke batas penggunaan diskresi yang akan dipaparkan materinya oleh Saudari Dia. Silakan, Saudari Dia. Terima kasih Nafisa. Selanjutnya batas penggunaan diskresi. Batas-batas penggunaan diskresi dapat dilihat dalam pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan tujuan diskresi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diskresi dan asas-asas umum pemerintah. Meskipun di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini tidak mengatur sanksi, apabila ketentuan keharusan melapor kepada atasannya tersebut tidak dilaksanakan, tetapi paling tidak dengan dijadikannya batas-batas penggunaan diskresi sebagai suatu norma yang mengikat, maka hal tersebut sudah cukup untuk menghindari dilaksanakannya penyalahgunaan wewenang dan perbuatan sewenang-wenang oleh badan atau pejabat administrasi pemerintah. Sebab tujuan utama dari normatifisasi adalah menciptakan dan menjadikan hukum
administrasi negara menunjang kepastian hukum yang memberi jaminan dan perlindungan hukum, baik bagi warga negara maupun administrasi negara. Selanjutnya, yang dimaksud selanjutnya ada persoalan-persoalan penting yang mendesak. Persoalan penting yang mendesak itu sekurang-kurangnya harus mengandung ada 5 unsur. Yang pertama itu persoalan-persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak atau bersama, serta kepentingan pembangunan. Dan yang kedua yaitu munculnya persoalan tersebut secara tiba-tiba berada di luar rencana yang telah ditentukan. Dan yang ketiga yaitu untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri. Dan yang keempat yaitu prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal, atau jika diselesaikan menurut prosedur administrasi yang normal justru kurang berdaya guna dan berhasil guna. Dan yang terakhir yaitu jika persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan cepat, maka akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberi penegasan batas ruang lingkup penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan. Itu meliputi ada 4. Yang pertama itu pengambilan keputusan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan, keputusan atau tindakan. Dan yang kedua itu pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudari Dia sudah memaparkan materi mengenai batas penggunaan diskresi. Jadi setiap hal yang dikatakan bebas itu pasti ada batasnya ya teman-teman. Jadi makanya di sini dipaparkan materinya juga oleh dia bahwasanya ada batas dalam menggunakan diskresi tersebut. Baik, selanjutnya ke diskresi sebagai instrumen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan akan dipaparkan materinya oleh saudara Yusuf. Silakan saudara Yusuf. Baik, terima kasih moderator Nafisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diskresi sebagai instrumen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melakukan tindakan hukum, pejabat atau badan administrasi pemerintahan memiliki instrumen pemerintahan yang dimana maksudnya sebagai alat-alat atau sarana pemerintah dalam menjalankan atau melaksanakan tugas-tugasnya, serta pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan berbagai hukum yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan seperti peraturan pemerintahan, keputusan, peraturan kejaksanaan, perizinan, dan sebagainya. Produk hukum dari badan atau pejabat administrasi pemerintahan berupa dokumen yang bersifat umum disebut sebagai peraturan, fungsinya sebagai instrumen pemerintahan. Dan yang kedua adalah dokumen yang bersifat konkret disebut sebagai keputusan yang fungsinya sebagai landasan pelaksanaan atau operasional bagi masyarakat atau badan atau pejabat administrasi pemerintahan dalam perizinan maupun hal. Lalu ada peraturan kebijakan yang dimana merupakan sebagai produk hukum yang lahir dari kewenangan mengatur kepentingan umum secara mandiri atas dasar prinsip res Hermanson, yang dimana artinya itu dituangkan dalam bentuk tertulis. Dia menjadi peraturan kebijakan. Maksudnya ini sebagai peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya. Dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam mode dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Dalam artian, peraturan kejaksanaan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang, karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum
tetapi dilekatkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara dan terkait dengan pelaksanaan kewenangannya. Sebagai negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah dilimpahkan kewenangannya sebagai public service yang dimana service publik dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal. Kepada administrasi negara diberikan suatu kemerdekaan tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan berbagai permasalahan publik yang membutuhkan penanganan secara cepat, tepat, dan efektif. Sementara terdapat permasalahan itu tidak ada atau masih belum dibentuk suatu lembaga legislatif, di mana lembaga legislatif ini berfungsi sebagai membuat undang-undangan, dan dalam artian phrase Arneson ini bahwa sebagian kekuasaan yang dipegang oleh badan pembentuk undang-undang dipindahkan ke dalam tangan pemerintah atau administrasi negara sebagai badan eksekutif. Jadi supremasi badan legislatif diganti oleh supremasi badan eksekutif. Seringkali ditemui dalam praktek keputusan. Diskresi itu dituangkan di dalam bentuk keputusan presiden maupun keputusan menteri. Dalam hal ini, keputusan presiden dapat diklasifikasikan menjadi dua, sebagai keputusan dan juga sebagai peraturan kebijakan, yang dimana keputusan presiden dapat diklasifikasikan menjadi dua hal, bahwa untuk menguji suatu keputusan presiden tidak dapat dilihat pada nomenklaturnya saja, akan tetapi harus dilihat materi muatannya, apakah sebagai keputusan atau peraturan kebijakan, sebab secara substansi pengujiannya akan berbeda. Peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat diuji secara hukum. Adapun secara keseluruhan, pejabat administrasi pemerintahan atau badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan keputusan diskresi adalah Presiden, para menteri, panglima TNI, dan kepala staf angkatan darat, awak udara, kepala polisi negara, ketua komisi atau dan setara gubernur, bupati, dan wali kota, serta pejabat operasional yang memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan diskresi karena tugasnya berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti camat dan juga kepala ristek kepolisian negara. Selain jabatan-jabatan tersebut di atas yang saya paparkan, pada prinsipnya setiap pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan secara atributif maupun delegasi memiliki kewenangan diskresi yang dimana dalam artian sebagai pelengkap dari legalitas. Bagi negara yang menganut ajaran four steps, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, diskresi muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas. Sekian pemaparan materi saya. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materinya mengenai diskresi sebagai instrumen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan ya, Saudara Yusuf. Langsung saja kita lanjut ke pertanggungjawaban pemerintahan atas keputusan diskresi yang akan dipaparkan oleh dua pemateri nih teman-teman, yaitu yang pertama ada Ashifa dan Rizky. Namun untuk memulainya boleh dimulai dari Saudara Ashifa, silakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi keputusan direksi tidak dapat diuji secara hukum. Pengujiannya lebih diarahkan kepada dua karakteristik H, dan karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Adapun macam-macam AUPB seperti asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan, asas tidak mencampurkan kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan dan kewajaran, asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, asas kebijaksanaan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Lalu, apabila masyarakat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan direksi, dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan direksi tersebut.
Terhadap keberatan masyarakat tersebut, pejabat yang menerbitkan keputusan direksi tersebut wajib untuk menjawabnya. Apabila masyarakat merasa kepentingannya dirugikan dan masih belum puas terhadap jawaban pejabat yang menerbitkan keputusan direksi, maka dapat mengajukan banding administrasi kepada atasan langsung pejabat yang menerbitkan keputusan direksi tersebut. Dan atasan langsung dari pejabat yang menerbitkan keputusan direksi wajib pula menjawab atas banding administrasi tersebut. Upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh masyarakat tersebut harus dicantumkan secara implisit. Di dalam keputusan direksi, apabila atasan langsung dari pejabat yang menerbitkan keputusan direksi tersebut setuju dengan keberatan masyarakat, maka keputusan direksi tersebut diperintahkan untuk dicabut. Namun, apabila atasan langsung dari pejabat yang menerbitkan keputusan direksi tersebut tidak setuju dengan keberatan masyarakat, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu, selanjutnya merujuk kepada Undang-Undang Administrasi Negara, lembaga yang berwenang untuk menguji legalitas tindakan atau keputusan direksi adalah atasan langsung pejabat yang menerbitkan keputusan direksi tersebut, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Atasan langsung pejabat yang menerbitkan keputusan direksi wajib untuk menguji legalitas atau tindakan keputusan dari direksi. Sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang untuk menguji legalitas tindakan atau keputusan direksi apabila ada gugatan dan seluruh upaya administrasi yang tersedia sudah ditempuh karena pada prinsipnya sebisa mungkin sengketa administrasi dapat diselesaikan oleh administrasi itu sendiri. Dan setelah seluruh upaya administrasi tidak berhasil, pengadilan sebagai benteng terakhir menegakkan hukum yang akan memutuskannya. Sudah cukup pemaparan materinya, moderator. Terima kasih Saudari Asifa telah memaparkan materi ini ya. Selanjutnya ini mungkin ada perspektif lain atau mungkin lanjutan dari pertanggungjawaban pemerintahan atas keputusan diskresi yang akan dipaparkan materi ini oleh Saudara Rizky Ananda. Saya persilakan Saudara Rizky. Baik, terima kasih kepada Nafisa selaku moderator. Saya akan memaparkan materi mengenai pertanggungjawaban pemerintahan atas keputusan diskresi. Setiap pengguna wewenang oleh pejabat selalu disertai dengan tanggung jawab sesuai dengan prinsip yakni tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban karena wewenang itu melekat pada jabatan. Namun, dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan. Maka pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai tanggung jawab jabatan dan yang kedua sebagai tanggung jawab pribadi. Apabila perbuatan hukum seseorang atas nama jabatan, maka pertanggungjawabannya terletak pada jabatan. Jika ada ganti rugi atau denda, maka dibebankan pada APBN atau APBD. Sedangkan perbuatan seseorang dalam kapasitas selaku pribadi, maka konsekuensi dan pertanggungjawabannya terletak pada orang yang bersangkutan. Tidak dapat dibebankan pada jabatan, tidak juga dibebankan pada APBN atau APBD. Ketika ada ganti rugi atau denda akibat kesalahan pribadi. Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun public service. Seseorang pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan jabatan atau membuat kebijakan akan dibebani tanggung jawab pribadi jika ia melakukan tindakan maladministrasi. Administrasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu malum, yang berarti jahat, buruk, ataupun jelek. Dan kata administrare, yaitu to manage atau mengurus atau melayani. Maladministrasi berarti pelayanan atau pengurusan yang buruk atau jelek. Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 ayat 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang dimaksud maladministrasi adalah perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi masyarakat atau perseorangan.
Nah, dalam panduan investigasi untuk Ombudsman Republik Indonesia disebutkan ada 20 macam maladministrasi, yakni penundaan atas pelayanan, tidak menangani, melalaikan kewajiban, persengkokolan, kolusi, dan nepotisme, bertindak tidak adil, nyata-nyata berpihak, pemalsuan, penyelenggaraan undang-undang, perbuatan melawan hukum, di luar kompetensi, tidak kompeten, intervensi, penyimpangan prosedur, bertindak sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak layak atau tidak patut, permintaan imbalan uang atau korupsi, penggunaan tanpa hak, dan penggelapan barang bukti. Nah, secara ringkas dapat dikatakan bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di dalamnya ada unsur maladministrasi akan merugikan warga negara. Tanggung jawab dan tanggung gugatnya dibebankan kepada pribadi orang yang melakukan tindakan maladministrasi tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya ya mengenai tadi pertanggungjawaban pemerintahan atas keputusan diskresi. Nah, tadi banyak sekali ya teman-teman. Kita sudah membahas mengenai diskresi, kemudian pertanggungjawabannya, batas-batasnya, instrumennya, pendahuluannya bagaimana, konsepnya bagaimana. Nah, dari sekian banyaknya yang tadi sudah dipaparkan materi oleh teman-teman saya, di sini saya bisa mengambil kesimpulan yang mungkin lebih disimpulkan lagi, lebih diringkas lagi, lebih di intinya lagi, pada intinya lagi. Jadi diskresi ini merupakan kebebasan pemerintah dalam bertindak atau mengambil keputusan yang tidak harus selalu terpaut pada peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan pencapaian tujuan. Di sini kebebasan yang artinya tuh kita tidak benar-benar bebas ya teman-teman, tapi ada batas-batas tertentunya. Seperti yang tadi dipaparkan oleh teman saya, bahwasanya batas-batas dari penggunaan diskresi ini dapat dilihat dalam pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, di situ dikatakan bahwa diskresi pemerintahan ini harus mempertimbangkan segala-galanya dan dengan mengutamakan pencapaian tujuannya, kemudian dipautkan juga kepada asas-asas umum pemerintahan yang berarti diskresi ini kan merupakan kewenangan pemerintah ya teman-teman. Jadi di situ harus dipautkan lagi pada asas-asas umum pemerintahan karena itu tidak lepas keduanya. Kemudian di sini juga yang namanya tindakan, yang namanya wewenang itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Makanya tadi teman-teman saya sudah mengungkapkan bahwa di dalam diskresi ini tidak sembarangan ya teman-teman, ada pertanggungjawabannya dan ada batas-batasannya. Dan dalam pertanggungjawaban tadi itu juga ada dua ya teman-teman, dipangku oleh jabatan dan dipangku oleh pribadi. Kalau dipangku oleh jabatan biasanya membawa suatu lembaga yang bersangkutan. Kemudian kalau misalnya yang tadi dipangku tanggung jawabnya oleh pribadi, maka orang tersebut yang bersangkutan yang dipautkan, yang menerima konsekuensinya, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman paparan materi hari ini, presentasi hari ini mengenai diskresi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk teman-teman saya yang sudah bekerja sama memaparkan materinya dengan maksimal, dengan bagus, dengan lengkap ya teman-teman ya. Di sini saya hanya bisa menyimpulkan saja. Jadi terima kasih untuk teman-teman, saya pamit undur diri. Jika ada kesalahan maupun kata, informasi dan tindakan dari saya dan teman-teman saya boleh dievaluasi di dalam kolom komentar di bawah ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube
salah satu perwakilan dari kelompok kita ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.